Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala khairi man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para hadirin, kita akan mengkaji di mata kuliah ilmu tasawuf hal-hal yang berkaitan dengan ilmu tasawuf dan objek-objek pembahasannya. Nah, mata kuliah ini begitu penting. Biasa juga disebut tazkiyatun nafsi. Dan di pertemuan pertama kali ini kita akan mengkaji mengenai pengertian tasawuf, urgensinya, dan sejarah perkembangannya. Tentu saja ketika membicarakan tentang tasawuf, secara etimologi tasawuf memiliki beberapa makna. Ada yang mengatakan kata tasawuf berasal dari kata sifat, yang artinya sifat. Apabila seorang mengindahkan sifatnya dengan sifat-sifat yang baik, dia tinggalkan sifat-sifat yang tercela, maka dia dianggap sebagai orang yang baik. Atau ihsan. Ihsan sendiri disandang kepada orang yang baik tasawufnya. Sebagaimana hadis Nabi yang nanti akan kita bahas yang dikenal dengan hadis Jibril. Ada juga yang mengatakan tasawuf ini berasal dari kata as-safa, yang artinya bersih dan jernih. Karena para sufi harus membersihkan hatinya, menjernihkan pikirannya. Dengan hati yang jernih, dia mampu menerima cahaya Allah. Dengan pikiran yang jernih, dia mampu mengeluarkan kata-kata hikmah. Ada juga yang ketiga mengatakan tasawuf diambil dari kata as-suffah, yang artinya beranda atau pelataran masjid. Penghuninya orang-orang yang tinggal di pelataran masjid disebut ahlu suffah. Di zaman Nabi dulu, ada beberapa orang sahabat yang tinggal di pelataran Masjid Nabawi. Hidup mereka sangat sederhana dan waktu mereka dihabiskan hanya untuk ibadah kepada Allah. Nah, para sufi dianggap mengikuti jejak para sahabat ahlu sufah ini. Ada juga pendapat mengatakan tasawuf diambil dari kata safwah, artinya pilihan. Para sufi adalah orang-orang pilihan. Allah pilih mereka untuk menjadi wali-walinya, menerima kasyaf dan cintanya. Ada yang mengatakan kata tasawuf diambil dari kata as-saf, yang artinya barisan atau saf. Para sufi berada pada barisan terdepan dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan mereka selalu mensucikan hatinya. Ada juga yang mengatakan tasawuf diambil dari kata suf, yang artinya kain berbulu kasar, kain wol. Disebut demikian karena orang-orang sufi banyak memakai pakaian yang berbulu kasar sebagai simbol kesederhanaan mereka. Ada lagi yang mengatakan tasawuf dari kata saufanah, sejenis buah-buahan kecil berbulu yang banyak tumbuh di gurun pasir Arab. Pengambilan kata ini karena orang sufi banyak juga pakai pakaian yang berbulu dan mereka hidup dalam kegersangan fisik. Nah, bagi orang yang menganggap bahwa tasawuf asalnya tidak murni dari Islam, mereka menganggap tasawuf diambil dari bahasa Yunani, theosofi. Theo artinya Tuhan, sophos artinya hikmah. Berarti theosofia adalah hikmah ketuhanan, hikmah ilahiyah. Hal ini karena banyak orang-orang sufi berbicara tentang ketuhanan, namun anggapan bahwa ajaran tasawuf tak murni dari Islam tentu saja tidak benar, dan nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Nah, banyak sebenarnya referensi yang bisa dirujuk mengenai penjelasan akar kata tasawuf ini. Misalnya Haqaiq Tasawuf yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Isa, ya, termasuk filsafat dan mistisme dalam Islam karya Harun Nasution menyebutkan tentang masalah ini. Nah, kalau itu tadi makna etimologi
ya dari kata tasawuf. Begitu juga kalau kita mencoba mengkaji makna terminologi dari tasawuf ini, ulama juga nggak sepakat dalam mendefinisikan tasawuf. Nah, karena banyak dari para ahli tasawuf hanya menggambarkan tentang satu keadaan yang dialaminya dalam kehidupan bertasawuf. Misalnya Syekh Ahmad Zarruq Al-Fasi menjelaskan bahwa tasawuf telah didefinisikan lebih kurang 2000 definisi. Ini menunjukkan dan setiap masing-masing definisi menegaskan tawajuh seorang hamba kepada Tuhannya. Kita akan coba mengutip beberapa definisi dari beberapa tokoh tasawuf dan pengarang buku tasawuf yang dirujukan. Misalnya Bishr bin Haris. Sufi atau orang yang mendalami dunia tasawuf adalah orang yang suci hatinya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Abu Yazid Al-Bustami mengatakan makna tasawuf mencakup 3 aspek. Kha, takhalli, melepaskan diri dari perangai yang tercela. Ha, tahalli, menghias diri dengan akhlak yang terpuji. Dan jim, tajalli, tersingkap hijab menuju hakikat. Ada lagi pengertian yang disampaikan Sahal Al-Tustari. Sufi adalah orang yang bersih dari kekeruhan, penuh dengan renungan, putus hubungan dengan manusia dalam menghadap Allah, dan baginya tiada beda antara emas dan pasir. Ada lagi tokoh Junaid Al-Baghdadi. Beliau katakan, tasawuf adalah membersihkan hati dari sifat yang menyamai binatang dan melepaskan akhlak yang fitri. Menekankan sifat basyariah atau kemanusiaan. Menjauhi hawa nafsu. Memberikan tempat bagi sifat-sifat kerohanian. Berpegang pada ilmu kebenaran. Mengamalkan sesuatu yang lebih utama atas dasar keabadian. Memberi nasihat kepada umat. Benar-benar menepati janji kepada Allah dan mengikuti syariat Rasulullah. Dalam keterangan lain, sebagaimana dinukil oleh Abdul Qadir Isa, Junaid Al-Baghdadi mendefinisikan tasawuf memfungsikan seluruh akhlak yang luhur dan meninggalkan akhlak yang tercela. Ulama Abul Hasan As-Sazili mengatakan tasawuf mendidik diri untuk beribadah dan mengembalikan diri dalam hukum-hukum ketuhanan. Imam Ahmad Zarruq Al-Fasi mengatakan tasawuf adalah ilmu yang bertujuan untuk memperbaiki hati, memurnikan, hanya tertuju kepada Allah, bukan selainnya. Zakaria Al-Ansari mengatakan tasawuf adalah sebuah ilmu yang mengenal kondisi penyucian diri, menanamkan keluhuran akhlak dan membangun kondisi zahir dan batin untuk mencapai kebahagiaan abadi. Haji Khalifah, tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui cara meningkatkan derajat ahlul kamal dari jenis manusia pada tingkat lebih tinggi untuk kebahagiaan mereka. Ada lagi Ibnu Ajibah, beliau katakan tasawuf adalah ilmu untuk mengenal cara menuju kehadirat Allah. Menyucikan batin dan kehinaan. Menyucikan batin dari kehinaan. Menghiasinya dengan keutamaan. Awal tasawuf adalah ilmu. Pertengahannya adalah amal. Dan akhirnya adalah mauhibah. Pemberian anugerah dari Allah Ta'ala. Imam Al-Qattani mengatakan tasawuf adalah akhlak. Siapa yang bertambah baik akhlaknya, maka bertambah pula kesuciannya. Ahmad Amin, pemikir kontemporer Mesir di abad 20 pernah mengatakan tasawuf tekun dalam beribadah, berhubungan langsung dengan Allah, menjauhkan diri dari kemewahan duniawi, berlaku zuhud terhadap yang diburu oleh orang banyak, dan menghindar dari makhluk dalam berkhalwat untuk beribadah. Menurut Abu Dinada, tasawuf dapat didefinisikan dari 3 sudut pandang. Pertama, manusia sebagai makhluk terbatas. Kedua, manusia sebagai makhluk yang harus berjuang. Dan ketiga, manusia sebagai makhluk bertuhan.
Jadi kalau kita melihat dari sudut pandang manusia sebagai makhluk yang terbatas, maka tasawuf dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mensucikan diri dengan cara menjauhkan pengaruh kehidupan dunia dan memusatkan perhatian hanya kepada Allah. Nah, kalau kita melihat tasawuf dari sudut pandang yang digunakan manusia sebagai makhluk yang harus berjuang, tasawuf artinya upaya untuk memperindah diri dengan akhlak yang bersumber pada ajaran agama dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Namun kalau kita melihat tasawuf dari sisi manusia sebagai makhluk bertuhan, maka tasawuf artinya keadaan fitrah, perasaan percaya kepada Tuhan yang dapat mengarahkan jiwa agar selalu tertuju pada kegiatan-kegiatan yang dapat menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Jadi kalau kita melihat bagaimana definisi yang begitu beragam yang disampaikan tadi, Syekh Abdul Qadir Isa dalam bukunya Haqaiq Tasawuf mengatakan pondasi tasawuf adalah kebersihan hati dari rongrongan materi. Penopangnya adalah hubungan seorang hamba dengan Allah. Seorang sufi orang yang bersih hatinya, jernih muamalahnya, tulus karena Allah, serta murni pula kemuliaan karamah yang Allah berikan kepadanya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat bagaimana tasawuf itu mencakup dua aspek. Amal zahir, amal lahiriah, dan ruh batin. Nah, jadi kalau amal zahir ini fokusnya pada takhalli dan tahalli. Takhalli menghindarkan diri dari aib dan kehinaan, sedangkan tahalli artinya menghiasi diri dari kemuliaan dan keutamaan. Adapun aspek ruh batin terfokus pada tajalli. Ketika seorang hamba menghindari dirinya dari sifat yang tak baik, aib, kehinaan, kemudian dia hiasi dirinya dengan sifat-sifat yang baik dan mulia, maka hatinya pun siap untuk menerima mukasyafah, tersingkapnya hijab untuk mencapai hakikat kegaiban, manisnya keyakinan, serta sampai pada maqam ihsan dan nur ma'rifat. Jadi sebenarnya kalau kita melihat tasawuf itu adalah suatu ilmu yang terus berkembang. Yusuf Khuri mengatakan ilmu tasawuf adalah ilmu yang mengajarkan tentang cara naiknya ahlul kamal, orang yang sempurna dari manusia, pada tingkatan kebahagiaan mereka dengan segenap kemampuannya. Muhammad Amin Al-Kurdi, Tanwirul Qulub bukunya, beliau mengatakan tasawuf adalah ilmu yang memperkenalkan kondisi jiwa, baik dan buruknya, cara membersihkannya dari kekotorannya, menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji, cara menempuh jalan kepada Allah, dan berlari mendekatinya. Definisi ini menegaskan bahwa ilmu tasawuf adalah sarana untuk mengenal diri dan jiwa manusia, apakah sudah baik atau buruk. Jika masih buruk, maka harus terus berusaha memperbaikinya, menghiasinya dengan sifat-sifat yang diridhoinya, serta cara menuju kehadirat ilahi. Maka disebutkan dalam kitabnya oleh Muhammad Amin Al-Kurdi, ilmu tasawuf ilmun laysa bi ya'rifuhu illa akhu fitnatin bil haqqi ma'rufu, wa kaifa ya'rifuhu man laysa yashhaduhu, wa kaifa yashhadu daw'a syamsi makfufu. Ilmu tasawuf ilmu yang tidak dapat dicerna kecuali orang yang memiliki kecerdasan tentang kebenaran yang ada padanya. Bagaimana dia mengetahui sesuatu yang tidak disaksikannya, dan bagaimana orang buta dapat menyaksikan matahari yang bercahaya. Jadi ini gambaran ilmu tasawuf itu ilmu yang sukar untuk dicerna. Kesukarannya terletak pada tujuan. Bagaimana output dari ilmu ini adalah tajalli. Bagaimana kita bisa menyaksikan Allah, kebesarannya, kekuasaannya. Tidak dapat manusia menyaksikan Allah, kebesaran dan kekuasaannya, kecuali orang yang memiliki kecerdasan dalam kebenaran. Orang yang memiliki kecerdasan dalam kebenaran adalah orang yang dapat melihat dengan mata batinnya. Ini adalah orang yang suci hatinya,
Sebaiknya orang yang hatinya kotor, memiliki banyak penyakit, maka mereka akan buta mata batinnya. Maka orang yang buta mata batinnya tak akan dapat bisa melihat cahaya ilahi, nur Allah terang benderang. Oleh karenanya, objek kajian tasawuf perbuatan hati yang menjadi raja dalam kehidupan manusia. Karena hati menjadi sumber baik dan buruknya jasad dan perbuatan seseorang. Buah ilmu tasawuf, sebagaimana dikatakan Muhammad Amin Al-Kurdi, mensucikan hati, mengenal serta merasakan alam gaib. Jadi bisa dikatakan ilmu tasawuf ilmu yang paling mulia karena kaitannya dengan mengenal atau ma'rifat kepada Allah, mencintai Allah. Kaitannya dengan ilmu yang lain, ilmu tasawuf adalah dasar dan syarat ilmu-ilmu yang lain. Ilmu tasawuf apabila disejajarkan dengan ilmu yang lain seperti ruh dengan jasad. Ruh adalah inti dari kehidupan manusia. Ilmu fikih sebagai contoh yang mengajarkan bagaimana cara beribadah. Jika tidak memahami ilmu tasawuf, maka ibadah dianggap kosong. Bagaimana bisa pergerakan tubuh dapat diterima jika tidak mengikutkan hati di dalamnya? Inilah aspek tasawuf. Nah, dan siapa peletak ilmu tasawuf ini? Allah. Allah lah yang meletakkan dasar-dasarnya lewat wahyu Quran maupun dalam bentuk hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian, tentu saja mempelajari tasawuf ini sangatlah penting dan urgent. Kenapa? Kita tahu bahwasanya manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ya. Dan dia bersaksi, dia adalah hamba Allah. Allah adalah Tuhannya. Kullu maulud yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap yang dilahirkan di atas fitrah, kedua orang tuanya yang membuat dia Yahudi, membuat dia Nasrani atau membuat dia Majusi. Nah, dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di surah Al-A'raf tentang perjanjian primordial, bagaimana semua manusia sebelum dilahirkan sudah ditanya Allah, alastu bi rabbikum, apakah aku Tuhan kalian? Dan semuanya menjawab qalu bala. Jadi tasawuf adalah salah satu dari 3 rukun agama. Kalau rukun agama itu ada iman, Islam, dan ihsan, maka untuk mengabdikan diri kepada Allah, ketiga hal ini sangat menentukan keabsahannya. Sebuah pengabdian harus berlandaskan pada keimanan, diatur oleh keislaman yang kokoh, dan disempurnakan oleh ihsan. Jadi aspek ihsan inilah yang dibahas dalam tasawuf. Misalnya kalau kita lihat banyak sekali hadis Nabi yang bercerita tentang betapa pentingnya posisi hati bagi manusia. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ingat, sungguh dalam jasad manusia ada segumpal darah. Apabila baik segumpal darah itu, maka baiklah seluruh jasad. Apabila buruk, maka buruklah seluruh jasad. Itulah hati. Nah, hadis ini menegaskan sumber kebaikan adalah hati manusia. Hati yang baik akan memotivasi manusia untuk berbuat baik. Sebaliknya, hati yang kotor akan memotivasi manusia berbuat buruk. Maka wajar ketika Allah fokus melihat hati, bukan jasad. Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tak lihat tampilan kalian, badan kalian, yang Allah lihat adalah hati kalian dan amalan kalian. Jadi kemudian yang kedua, tasawuf ini dalam kajian filsafat Islam, hakikat manusia adalah ruh. Memang tidak dapat dipungkiri manusia diciptakan dari 2 aspek. Ada jasmani, ada rohani. Tapi tentu saja walaupun keduanya adalah dari dan makhluk Allah, namun dalam Al-Quran perbedaan antara keduanya.
Jasmani diciptakan dari tanah, dari air mani, dari saripati tanah, dan akan kembali kepada tanah. Tapi ruh dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan summa sawwa wa nafakha fihi min ruhi. Kemudian Allah sempurnakan, Allah tiupkan ruh ke dalam tubuhnya. Jadi aspek jasmani manusia apa? Diciptakan dari tanah, tapi aspek rohani Allah katakan manusia adalah darinya. Jadi kalau merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Naqib Al-Attas, dimensi ruh manusia adalah tempat bagi segala sesuatu yang intelligible, dilengkapi dengan fakultas yang memiliki sebutan berlainan dalam keadaan yang berbeda. Ruh, nafs, qalb, akal. Ketika ruh bergelut dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan intelektual, ia disebut akal. Ketika mengatur tubuh, dia disebut nafs. Ketika sedang mengalami pencerahan intuisi, dia disebut qalb. Sedangkan ketika kembali ke dunianya yang abstrak, dia disebut ruh. Nah, ini juga yang disampaikan oleh Al-Rashidin. Ruh memiliki peranan sangat menentukan dalam mengarahkan manusia untuk memilih dan menampilkan suatu perilaku, tindakan, dan gerak jasmani. Sebab ruh memiliki 3 fakultas. Al-aql, entitas rohani yang memiliki energi daya untuk melakukan penalaran dan pemahaman. An-nafs yang kedua, entitas rohani memiliki energi atau daya untuk mengatur dan mengendalikan diri. Ketika an-nafs ini cenderung pada hal-hal yang sifatnya material, ia disebut sebagai an-nafsul hayawaniyah. Dan ketika cenderung pada hal-hal yang sifatnya non-material, disebutlah dia an-nafsul mutmainnah. Yang ketiga, al-qalb, entitas rohani yang memiliki energi atau daya untuk melakukan pensucian dan meraih pencerahan diri. Para hadirin, tentu saja ilmu yang mengenali tentang hati dan mengetahui berbagai penyakitnya, inilah dia. Menurut Al-Ghazali, hukum mempelajarinya adalah fardu ain. Tiap orang harus tahu. Ya, Abdul Qadir Isa juga mengatakan pensucian hati dan pendidikan untuk kesucian diri kewajiban fardu yang paling penting bagi setiap muslim. Jadi mempelajari ilmu tasawuf ini hukumnya adalah fardu ain, ya, untuk membersihkan diri. Misalnya Allah katakan di surah 6, wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Ma batan di sini menurut para mufasir, ya, hal-hal yang berkaitan dengan dosa-dosa hati, dendam, hasad, riya, nifaq, ujub, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali peringatan dari Rasulullah bahwasanya penyakit-penyakit hati ini harus dibersihkan. Jadi urgensi mempelajari tasawuf sesuai dengan misi pesyariatan Islam. Menurut Said Aqil Siraj, beliau katakan misi Islam sebagai agama samawi tak terlepas dari 4 tujuan. Pertama, mengenal Allah, ma'rifatullah, dan mengesahkannya. Kedua, menjalankan segenap ritual dan ibadah kepada Allah sebagai manifestasi rasa syukur. Yang ketiga, mendorong amar ma'ruf nahi mungkar, serta menghiasi hidup manusia dengan etika dan akhlak. Dan yang keempat, menetapkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia atau hubungan sosial. Nah, disinilah kalau kita melihat poin pertama dan poin ketiga ini sangat jelas berkaitan erat dengan tasawuf, sehingga ilmu ini tidak pantas untuk diabaikan. Bagian terakhir dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini, kita membicarakan tentang perkembangan tasawuf itu sendiri. Tak dapat dipungkiri istilah tasawuf tidak ditemukan di awal masa Islam.
Walaupun demikian tidak berarti substansi tasawuf tidak ada. Sama seperti ilmu-ilmu lain, ilmu nahu, ya. Nahu sendiri nggak ada istilah itu di zaman Nabi. Tapi bukan berarti para sahabat dan Nabi tidak menerapkan ilmu nahu, ya. Nah, begitu juga dari sisi ilmu tasawuf. Dari segi penamaan, konsep mapan belum ditemukan di zaman Nabi. Namun pada zaman tersebut, mereka orang yang bertakwa, orang yang wara, mujahadah, menekan hawa nafsu, berlomba dalam kebaikan. Nah, ini semua sebenarnya adalah materi dari kajian ilmu tasawuf. Para sahabat adalah sufi secara praktik, walaupun bukan demikian secara penamaan. Kalau kita kaji lebih lanjut, Nabi Muhammad pernah mengatakan dalam sebuah hadis, khairun nas qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah di zamanku para sahabat. Kemudian orang yang datang setelah mereka, para tabi'in. Kemudian orang yang datang setelah mereka, para tabi'in. Jadi Abdul Qadir Isa dalam bukunya Haqaiq Tasawuf mengatakan, muncullah setelah zaman tabi'in ilmu semakin luas sehingga muncullah pembidangan atau takhusus. Orang cenderung pada ilmu tertentu, membukukan, merumuskan teori-teori, ya, semakin matang kajian ilmu-ilmu tadi. Maka kalau kita lihat Ibnu Khaldun dalam bukunya Al-Muqaddimah menegaskan ilmu tasawuf ilmu baru dari segi penamaan, tapi substansinya sudah ada sejak zaman sahabat dan tabi'in. Mereka i'tikaf dalam penyembahan kepada Allah, memutus jalan hanya menuju Allah, mencampakkan tidak mencintai dunia dan perhiasannya, hidup sederhana. Ketika banyak orang bergelimang harta dan kuasa, mereka menyendiri dan berkhalwat. Ketika kecintaan terhadap dunia semakin menjadi-jadi, segolongan umat Islam pun mengkhususkan diri dalam penyembahan kepada Allah yang disebut sebagai sufi. As-Sayyid Muhammad Siddiq Al-Ghumari dalam bukunya Al-Intisar li Tariq As-Sufiyah mengatakan, yang pertama menggagas tarekat dan metode dalam tasawuf adalah wahyu ilahi yang tergambar dalam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena esensi tasawuf adalah ihsan, salah satu rukun agama setelah Islam dan iman. Siapa yang kurang pada ihsan, maka rukun agamanya menjadi kurang. Ya. Kemudian Al-Ghumari juga melanjutkan bahwasanya bahwa tahun 200 Hijriah muncul satu kelompok umat Islam di Iskandariyah yang disebut dengan kaum sufi. Mereka mengajak manusia berbuat baik. Begitu juga yang dihikayatkan oleh Yahya bin Akhtham, bahwa pada suatu hari Khalifah Al-Ma'mun pada sebuah majlis tiba-tiba datang. Ali bin Saleh Al-Hajib berkata, wahai pemimpin umat Islam, di pintu ada seorang laki-laki sedang berdiri, pakaiannya warna putih dan kasar, dia datang untuk berdiskusi. Tahulah dia bahwa yang datang adalah satu di antara orang sufi. Ya, itulah Abu Hashim As-Sufi, ya, yang diceritakan, yang dikenal dengan dalam kisah tadi. Haji Khalifah juga menjelaskan bahwa kaum muslimin setelah Rasul tidak dinamakan dengan penisbatan ilmu tertentu. Tidak disebut mufassir, muhaddis, faqih, sufi, tapi mereka disebut sebagai sahabat Rasul. Karena itu adalah sebutan yang paling mulia. Lalu ketika nampak perbedaan kecenderungan pada umat Islam, barulah kemudian diberikan label-label khusus, misalnya obat, al-ibadah, zuhad, orang-orang zuhud, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari sisi ibadah yang dilakukan, Nabi Muhammad SAW juga merupakan cikal bakal lahirnya tasawuf. Diriwayatkan Aisyah bahwa pada suatu malam Nabi melakukan solat. Dalam solat itu Nabi panjang sekali membaca, banyak rakaatnya. Tatkala ruku dan sujud terdengar suara Isya. Nabi terus mengundangkan solat sampai
azan subuh dikumandangkan, lantas Aisyah bertanya, bukankah dosamu yang terdahulu yang akan datang sudah diampuni? Untuk apa lagi kau banyak sekali melakukan sholat? Nabi mengatakan, afala akunu abadan syakura. Ya, aku ingin jadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah. Jadi ini bagian dari cikal bakal akhirnya ilmu tasawuf. Kalau kita lihat, Aisyah juga mengatakan, karena khuluquhul Quran, akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Nabi juga pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi dzumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang yang miskin, matikan aku juga dalam keadaan miskin, bangkitkan aku juga bersama orang-orang miskin. Jadi kesederhanaan Nabi dalam hidup ibadah mereka juga substansi tasawuf. Abu Bakar dulu saudagar yang ternama. Setelah masuk Islam, dia tak peduli hartanya dihibahkan semua untuk fisabilillah. Beliau rela hidup dalam kesederhanaan. Ya, kita lihat ini menunjukkan esensi dari ilmu tasawuf itu sudah terjawantahkan dalam kehidupan para sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau kita lihat di abad kedua, istilah tasawuf mulai nampak melalui tokoh-tokohnya. Ada Ibrahim bin Adham, Fudail bin Iyad, Daud At-Tai, Rabi al-Adawiyah. Ini kemudian mulai menggunakan istilah sufi. Abad ketiga dan keempat, kajian tasawuf ya punya dua kecenderungan. Pertama, cenderung pada kajian tasawuf yang bersifat akhlaki, berlandaskan Quran dan Sunnah. Tapi ada juga di abad keempat inilah muncul kecenderungan pada kajian tasawuf falsafi, pada kajian filsafat, dan banyak bercampur baur dengan kajian metafisika atau yang disebut dengan tasawuf falsafi. Abad kelima, tasawuf falsafi mulai menurun karena berbagai kecaman datang dan semakin berkembang tasawuf sunni. Abad ke-6 dan ke-7, tasawuf falsafi kembali mengambil perannya di dunia pemikiran Islam dengan konsep wahdatul wujudnya Ibnu Arabi. Pada abad ke-5 Hijriah muncul Al-Ghazali, ya. Pada abad ke-6 ada juga para filsuf seperti Suhrawardi, Muhyiddin Ibnu Arabi, Umar Ibnu Farid, ya. Jadi banyak muncul kemudian sufi yang juga filsuf. Maka orang mulai membedakan dengan tasawuf yang mula-mula berkembang, yaitu tasawuf akhlaki tadi. Nah, pada abad ke-7 tercatat mulai menurun gairah masyarakat Islam dalam periode tasawuf. Ada dua faktor setidaknya yang menyebabkan fenomena ini. Yang pertama, semakin gencarnya serangan ulama syariah memerangi tasawuf. Yang kedua, adanya tekad penguasa pada masa itu untuk melenyapkan ajaran tasawuf karena kegiatan ini dianggap sebagai sumber perpecahan umat Islam. Nah, di sini kalau begitu masuk abad ke-8 Hijriah dan seterusnya, tasawuf pun mulai mengalami kemunduran, di mana kalau kita melihat walaupun muncul beberapa tokoh sufi dan karya-karyanya seperti Al-Kasani, tidak lagi ada pendapat-pendapat baru dalam kajian. Nah, termasuklah tasawuf di zaman modern. Ya, salah satu buku yang paling baik di dunia Melayu adalah karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah Hamka dengan bukunya Tasawuf Modern. Ya. Jadi ada sebuah syubhat yang mengatakan tasawuf ini sumbernya dari luar Islam. Ada yang mengatakan bahwasanya tasawuf ini dari Kristen atau dari Yunani kuno. Ada yang mengatakan beberapa orientalis tasawuf ini dari Persia. Jadi kalau kita melihat ada memang syubhat dan upaya untuk mengaburkan akar dari tasawuf, seakan-akan itu berasal dari luar Islam. Antara tasawuf dan sisa kepercayaan agama Hindu memang kalau kita tinjau ada beberapa kesamaan. Sikap Fakir, Darwis Al-Birawi mencatat ada persamaan antara cara ibadah
dan mujahadah tasawuf dengan Hindu. Kemudian ada paham reinkarnasi, perpindahan roh dari satu badan ke badan yang lain. Cara pelepasan dari dunia versi Hindu Buddha dengan persatuan diri, mengingat Tuhan, ini juga hampir mirip dengan al-fana, salah satu maqamat sufiyah. Maka dari itu menurut Harun Nasution, ajaran nirwana agama Buddha mengajarkan orang harus meninggalkan dunia dan memasuki hidup kontemplatif. Paham fana yang terdapat dalam sufisme hampir serupa dengan paham nirwana ini. Ya, ini kalau kita lihat tentang perkembangannya. Namun ada juga sebagian penulis yang menolak adanya pengaruh luar dari Persia, Yunani, Nasrani terhadap tasawuf. Dianggap tasawuf Islami ya memang punya pondasi sendiri. Pondasinya Quran dan Sunnah. Kalaupun ada persamaan dan kemiripan dengan ajaran agama lain, bukan berarti kemudian itu diambil dari ajaran agama tersebut. Jadi ini yang menjadi inti dari pembahasan tentang ilmu tasawuf ini. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan pembahasan mengenai Jibril, pembahasan tentang iman, Islam, dan ihsan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.